Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Supri di Nganjuk, Jawa Timur. Mas Supri menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000. Jadi Mas Supri di tahun 2000 tersebut dia itu masih SMA kelas 2, dan dia punya seorang teman dekat. Sama-sama satu sekolah dan cuman beda RT doang begitu. Sebelum-sebelumnya Mas Supri sama temannya ini yang ya namanya itu Mas Ali, mereka nggak terlalu dekat. Ya maksudnya cuman kenal-kenal, oh ini si anak ini, oh ternyata satu sekolah gitu, pas kelas 1. Giliran kelas 2, ada satu momen, satu sesi di mana mereka itu berangkat bareng saat pagi. Ketemu, dan disitulah mungkin awal ngobrol panjang, mulai, oh ternyata asik juga gitu kan. Nah, berawal dari situ, akhirnya Mas Supri sama Mas Ali itu jadi akrab. Nah, setelah akrab, mereka kan jadi ya namanya rumah itu deket, berangkat bareng, pulang bareng, main pun bareng. Nah, waktu itu setelah akrab ini sering gantian si Mas Supri main di tempatnya Mas Ali pun begitu, kadang main di tempatnya Mas Supri, ya menginap dan begadang kayak gitu, nongkrong sebagainya itu mulai sering lah. Cuman lebih sering itu Mas Supri yang main ke tempatnya Mas Ali. Karena apa? Di situ tuh lebih kondusif, lebih enak. Orang tuanya itu lebih terbuka. Kalau Mas Supri sendiri, orang tuanya itu agak sedikit gimana gitu ya. Kalau misal begadang kayak gitu, terus nanti dibilangin, "Pri, udah malam tidur." Nah, itu tuh ndak enak. Makanya, alah mendingan di tempatnya si Ali aja, di sana itu bebas. Lagian si Ali itu kan kakaknya juga santai, orangnya enak. Orang tuanya bahkan bapaknya Mas Ali sendiri itu yo ramah, guyon gitu ya. Kadang sering ngasih rokok juga kayak gitu. Wis pokoknya nikmat lah. Akhirnya lebih sering di tempatnya Mas Ali tersebut. Nah, ada satu pengalaman, sebenarnya nanti bukan inti cerita ya. Ini ada satu pengalaman waktu itu saat menginap di rumahnya Mas Ali. Malam-malam, sekitar jam 2 lah, jam 2 pagi, mereka itu udah hampir tidur, malam minggu ya. Dan dari sore itu hujan lebat, hujan deras. Bahkan si Mas Supri sendiri main ke tempatnya Mas Ali itu lumayan cukup malam. Biasanya selepas maghrib aja itu udah nongkrong di situ. Nah, ini karena hujan, akhirnya sekitar jam 9 lah. Jam 9 aku bosen di rumah. Malam minggu pula. Akhirnya udah keluarlah dari rumah menuju ke tempatnya si Mas Ali tersebut. Begadanglah di sana sampai kurang lebih sekitar jam 1:30 atau jam 2 pagi saat mereka itu udah mau tidur gitu ya. Nah, ini tiba-tiba mereka itu mendengar ada suara kupyak kayak orang lari ini di jalanan yang tergenang air. Di samping rumahnya Mas Ali itu ada gang kecil, dan itu kalau misal hujan pasti ada genangan air di sana. Nah, ini ada bunyi seperti itu, cupak kayak bunyi orang lari di atas air itu, dan jumlahnya itu nggak cuma satu, banyak. Siapa ya yang lari ya gitu kan? Ya penasaran kan? Si Mas Supri ngelongok dari itu di samping rumah itu ada jendela, ngelongok dari korden begini, itu nggak kelihatan. Memang ada pagar setinggi kurang lebih sekitar 1 meter ya. Cuman kalau orang banyak kan lari-lari itu kan pasti kelihatan. Ini tuh nggak kelihatan sama sekali. Loh, kok nggak ada? Mas Ali, siapa Pri? Nggak ada, Li. Nggak kelihatan, Li. Akhirnya apa? Mas Ali pun keluar nengokin kan. Mas Supri pun ikut. Nah, nengokin keluar. Di situ nggak ada jejaknya sama sekali. Kok nggak ada apa-apa? Air itu memang sedikit bergelombang gitu ya. Air yang ya cuman segang selebar 1,5 meter segitu. Terus tutup sama genangan air tersebut, itu ada riaknya, ada gelombangnya itu sedikit, seolah memang bener tadi ada yang lewat. Dan di area samping rumahnya Mas Ali itu ke sana nggak ada tempat buat ngumpet di situ.
Susah lah kalau mau ngumpet, orang cuman lontrongan begitu, mau ngumpet di mana. Dan suaranya itu dari belakang ke arah depan. Nah, depan itu ya pertigaan, ke kanan depan rumahnya si Mas Ali, ke kiri itu ke rumah tetangga-tetangganya. Dalam waktu yang sesingkat itu, harusnya kalau orang lari-lari atau apa, itu pasti orangnya itu masih kelihatan. Lah ini tuh nggak kelihatan sama sekali. Siapa ya? Li ya? Sudah masuk, kata si Mas Alinya. Akhirnya masuk, tiduranlah mereka. Ya, salah satu pengalaman yang dianggap horor itu salah satunya itu tadi. Nah, waktu pun berlalu, makin sering kayak udah dianggap rumah sendiri lah, rumahnya si Mas Ali tersebut ya. Sering main ke sana, akrab sama keluarganya dan sebagainya. Nah, ini pada suatu hari dan pada waktu itu tuh memang sekolah lagi libur. Mas Supri main ke rumahnya Mas Ali. Ini siang-siang. Nongkrong di sana sama kakaknya sambil main gitar, sambil dengerin musik, ngulik-ngulik lagu waktu itu. Nah, ada satu momen di mana si Mas Ali itu masuk ke dalam. Dan si Mas Ali kayak ngomong sendiri, dia masuk ke dalam terus masuk ke sebuah kamar, kayak ngomong sendiri. Gitu kan, kayak orang kaget. Nah, si Mas Suprinya ya penasaran, Ali kenapa ya gitu, kok ngomongnya lumayan cukup keras. Akhirnya si Mas Ali tadi, Mas Suprinya, karena sudah dianggap kayak rumah sendiri gitu ya. Dan Mas Supri kayak mungkin kelewat batas. Sesuatu yang gak disadari sama dirinya, sama sekali kata Mas Supri. Aku nggak berniat apapun, aku nggak punya pikiran yang gimana gitu ya. Ya mungkin bodohnya si Mas Supri lah waktu itu ya. Mendengar suara itu tadi, dipanggil-panggil lah, Li gitu kan. Si Mas Alinya nyaut dari dalam kamar. Iya Pri. Mas Suprinya kan nyamperin ke situ. Kenapa Li? Buka kordennya kamar tersebut. Srep, masuklah ke dalam kamar itu. Di situ ngelihat, wih, banyak benda-benda pusaka di situ. Benda-benda yang dianggap klinik lah. Ada tongkatnya bentuknya aneh. Ada keris beberapa, ada golok, ada tombak. Bahkan ada kayak akar-akar seperti itulah. Nggak ngerti itu apaan. Itu terpajang di sekeliling kamar tersebut. Si Mas Suprinya kan, nanya kan sama Mas Ali, Li, ini punya bapakku. Dan Mas Supri itu enggak ngeh sama sekali kalau yang dimasuki itu adalah kamar bapaknya Mas Ali. Dia enggak punya kepikiran apapun, ya keluar dengan tenang begitu aja ya, enggak ada apa-apa. Dan akhirnya ke depanlah mereka. Dan saat udah ke depan, si Mas Ali masuk lagi ke belakang sana. Udah si Mas Suprinya main gitar di situ kan. Gak lama, mungkin sekitar 15 menit kemudian si Mas Ali tuh ngomong, nyamperin Supri, Pri, sorry ya, kamu pulang dulu ya, katanya begitu kata si Mas Ali. Oh iya Li, tumben-tumbennya. Untuk pertama kali Mas Supri itu diusir dari rumahnya Mas Ali. Diusir tapi dengan cara halus gitu ya. Maaf ya Pri, badanku lagi gak enak banget, kamu pulang dulu ya. Langsung seperti itu. Dari tadi Ali yang biasa aja, yang ceria, guyon, tiba-tiba seperti itu. Mas Supri pun gak kepikiran apa-apa. Dia ya udah, maksudnya pikirannya tuh lempeng aja. Pulanglah ke rumah ke sana. Keesokan harinya itu kan lagi libur. Keesokan harinya seperti biasa lah bukan keesokan harinya, malam harinya berarti. Malam harinya si Mas Supri main ke tempatnya Mas Ali ke sana. Nengokin, maksudnya Ali sakit atau bagaimana gitu ya. Cuman saat main ke sana, rumah itu tutup rapet. Di ruang tamu udah dimatikan. Gak ada siapa-siapa, udah rapet. Padahal masih sore waktu itu jam 8. Alah udahlah, aku udah mau ngetok-ngetok gitu kan, kata Mas Supri. Dia pun main ke tempat lain. Nah, malam itu biasanya Ali, kalau misal Supri nggak ke situ, Ali ya
nyari ke tempat itu, cuman malam itu nggak ada bener-bener Alinya. Bahkan pada nanyain Ali kemana, nggak tahu, kata si ini ya, kata si Mas Supri nggak tahu. Udah nggak, malam itu biasa begadang sampai sekitar jam 12, Mas Supri pun pulang. Keesokan harinya datanglah siang-siang ke rumahnya si Mas Ali tersebut. Pasti dibuka nih si Ali kalau siang-siang begini. Datang ke situ memang dibuka. Li, dipanggil-panggil kan, Alinya keluar. Dan setelah itu, Alinya keluar dengan tatapan yang berbeda intinya. Ali kenapa ya? Kok kayaknya nggak suka aku main ke sini gitu. Kenapa? Nah, nggak lama setelah itu, lagi duduk di sana kan, lagi duduk di ruang tamu di situ, tempat biasa mereka duduk-duduk itu. Bapaknya itu keluar dari ruang tengah. Kamu itu lancang, langsung ngomong begitu ke Mas Supri. Saya lancang, Pak. Lancang apa ya, Pak ya? Mas Supri kan karena belum ngeh kesalahannya itu apa. Kamu itu lancang, tahu nggak? Dibegituin lagi dengan tatapan yang sama sekali berbeda 180 derajat. Sebelumnya bapaknya Ali itu adalah orang yang ramah banget, orang yang baik, senyum terus, ketawa terus, guyon ya guyon kayak gitu ya, cerita ya cerita. Tapi hari ini bapaknya Mas Ali itu berubah menjadi sesuatu yang benar-benar menyeramkan, dan itu tuh masuk ke hati gitu ya. Mas Supri merasa, ya aku lancang, cuman lancang apa? Habis itu bapaknya itu masuk lagi ke dalam, si Mas Alinya ngomong, Pri, setelah hari ini, kamu ndak usah main ke rumah ini juga ndak apa-apa. Kamu nggak usah main ke sini lagi ndak apa-apa. Bilangnya begitu. Wah, kok Ali ngomong seperti itu ya? Tapi tanggapannya Mas Supri waktu itu ya memang belum terlalu dalam gitu ya. Oh iya Li, ya udah Li, aku tak pulang dulu Li, katanya begitu. Tapi emang kenapa sih Li? Ya, ditanya begitu kan sama si Mas Suprinya. Dia pengen tahu kesalahannya itu apa, kesalahan yang belum disadari. Nah waktu itu akhirnya apa Mas Ali? Ya aku sih nggak ada masalah sama kamu Pri sama sekali, dan aku minta maaf, kata si Mas Ali. Iya Li, cuman masalahnya apa ya? Aku salah apa gitu kan? Aku nggak nyolong, aku nggak ngapain gitu ya. Aku nggak ngambil sesuatu atau apa. Bukan itu, kata si Ali. Terus apa? Kamu kemarin lancang masuk ke kamar bapakku, kata si Mas Ali. Hah? Oh kemarin itu kamar bapakmu ya Lia? Baru ngeh di situ Mas Supri. Tek. Ya udah Lia, aku minta maaf. Aku beneran aku nggak ngerti, aku nggak ada niat apapun, bahkan sampai sekarang aku yang nggak kepikiran ke situ gitu ya. Ya bisa udah ndak apa-apa. Yang penting itu kamu setelah hari ini ndak usah main ke sini juga ndak apa-apa, kata si Alinya tetap begitu ya. Mas Supri pun akhirnya pulang. Pulang ke rumah, diusir dari rumah temannya tersebut karena kebodohannya Mas Supri ya. Kesalahan ya yang nggak dia sadari, yang dia nggak tahu. Mungkin memang betul Mas Supri itu telah melanggar etika tertentu, telah lancang masuk ke kamar orang tua dari temannya. Itu lancang. Tapi di satu sisi Mas Supri juga nggak menyadari itu. Intinya kesalahan yang tidak disengaja. Intinya begitulah ya, gampangannya ngomong. Dan ya sudah, Mas Supri pulang ke sana dengan sepedanya. Itu sedih banget, pertama kalinya aku diusir dari rumah seseorang, dari rumah temanku gitu ya. Teman yang udah berbulan-bulan ini akrab banget gitu ya. Bahkan aku tadi juga diperlakukan seperti itu. Rasanya tuh sakit gitu ya. Mau nangis Mas Supri di jalan itu, cuman ya sudahlah. Ya wis lah, aku nggak ngerti, nanti besok-besok. Dan pulanglah si Mas Supri ke rumah. Hari itu karena perasaannya ndak enak. Mas Supri bukan orang yang sensitif, tapi hari itu entah kenapa ada sesuatu yang menusuk ke dadanya. Rasanya tuh sakit gitu ya. Dibegitukan, tapi ya memang aku salah sih, cuman aku salahnya kan gak sengaja. Boyo ditegurnya jangan seperti itu gitu ya. Bilang, Pri jangan diulangi ya, misalkan kamu ini tuh kamar orang tuaku atau bagaimana, kamu jangan ikut masuk ke situ.
Aku nggak ngerti. Ya pasti aku jawab seperti itu dan aku bersedia minta maaf. Jangan diusir, jangan bilang kamu setelah ini nggak usah main ke sini juga nggak apa-apa. Itu kan menyakitkan gitu ya buat si Mas Supri. Sudah pulang ke rumah sedih, malam harinya itu nggak kemana-mana. Duduklah Mas Supri cuman di teras doang. Dia tuh nggak kemana-mana, bener-bener. Aku mau keluar males, di dalam rumah ndak betah. Ya udah, area nyaman, area tenangku itu di teras. Aku udah di teras aja di sini. Akhirnya duduklah si Mas Supri di situ kan sampai malam sendirian sambil megangin gitar. Pikirannya tuh menerawang kemana-mana. Di depan rumah hampir nggak ada yang lewat. Duduk di situ sendirian, halamannya kan lumayan cukup luas ya ke sana, rumahnya tuh agak mundur. Mas Supri duduk di situ sendirian, tiba-tiba ada sekelebat bayangan di depannya. Waktu itu Mas Supri lagi main gitar gitu kan. Jadi otomatis karena masih belajar, muka atau mata itu kan ngeliatin jari gitu kan. Begini, di sudut matanya melihat di depan sana ada yang lewat dan berhenti di situ, dan alangkah kagetnya itu adalah bapaknya Mas Ali. Bapaknya Mas Ali datang ke situ berdiri di depan rumahnya. Mas Supri kan langsung naruh gitar kan. Takut bukan main gitu ya. Aku siang tadi habis diomelin seperti itu. Mau apa lagi ya bapaknya Ali ya. Langsung ditaruh gitarnya. Berdirilah si Mas Supri bermaksud mau mendatangi ke sana. Bapaknya Mas Ali itu cuman berdiri di pinggir jalan di situ doang. Ini turun kan si Mas Suprinya mendekat ke sana dan nggak disangka-sangka bapaknya Mas Ali itu tiba-tiba gemeter kayak orang kejang-kejang. Ya kayak orang kejang-kejang di pinggir jalan malam itu. Ada rasa takut pertama. Takutnya itu kenapa loh? Bapaknya Ali itu kenapa? Tapi di satu sisi loh, kok bisa kejang-kejang seperti itu? Ini mau ngapain ya? Mau ada kejadian apa gitu? Bingung. Mas Supri pun akhirnya berdiri doang di sana ngeliatin, jangan manggilin Pak gitu kan, manggil bapaknya si Mas Ali. Bapaknya Mas Ali diem aja, ya kejang-kejang begitu sambil berdiri, dan seketika itu bapaknya Mas Ali itu berubah wujud. Itu jadi membesar, benar-benar gede banget. Itu mirip sosok genderuwo, gede bukan main. Lah Mas Suprinya kan di situ ya langsung mundur kan. Dan ini kok jadi seperti ini gitu kan. Mundur ke sana, langsung masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah ke situ, bapak sama ibu bingung. Aku mau cerita ke bapak sama ibu apa enggak ya? Cuman aku enggak enak. Kalau hal begini sampai ke orang tua, takutnya bapak sama ibu itu gimana gitu ya. Aku nggak mau lah ngelibatin orang tua sama orang tua. Akhirnya Mas Ali diem aja. Nah dia masuk ke dalam kamarnya di situ. Itu suara geraman-geraman itu berada di luar si kamarnya Mas Ali. Kedengeran banget. Ya suara genderuwo lah gitu ya. Mungkin nggak tahu suaranya itu seperti apa. Cuman mungkin kurang lebih kayak suaranya harimau mungkin ya. Campur suaranya gajah, campur suaranya badak. Ya, suara badak sih kecil. Sambil suara-suara yang lain lah yang menyeramkan seperti itu. Mas Ali ketakutan di sana sampai akhirnya dia nggak nyaman, terpaksa dia bangun lagi, lari menuju ke kamar orang tuanya. Diketok, Pak. Bapaknya pun bangun. Ya Li, kenapa Li? Pak, tolongin. Kamu kenapa gitu kan? Bapaknya dari tadi sikapnya biasa doang. Ini karena Mas Ali minta tolong, akhirnya bapak pun berubah sikap. Kamu kenapa Li? Ada apa Li? Pak, aku tolongin Pak. Ya kenapa? Di luar Pak, ada bapaknya Ali, katanya begitu. Kamu kenapa sama bapaknya Ali? Nanti Pak ceritanya, aku takut Pak, aku takut, katanya begitu. Akhirnya bapak kan keluar sebagai orang tua. Oh jangan-jangan anak ini berbuat kesalahan nih sama bapaknya Ali gitu. Keluar ke sana, begitu keluar. Astagfirullahaladzim, kata si bapak itu begitu. Langsung tutup lagi, masuk grup. Udah, kamu tenang aja, kamu tidur, kata si bapak itu begitu. Kamu tidur sana tidur. Pak, tapi aku takut. Ya udah tidur sini di ruang tengah. Akhirnya ditemenin sama bapaknya, Mas Supri tidur di ruang tengah. Bapaknya itu begadang duduk begini aja. Ibunya Mas Supri kan bangun. Pak, kenapa di situ Pak? Kenapa duduk di situ?
Udah Bu, enggak apa-apa Bu, Ibu istirahat dulu aja gitu ya. Ya udah, setelah itu ibunya ke sana, bapak itu diem di situ. Bapak itu kayak tertapa atau bagaimana lah. Si Mas Suprinya sendiri akhirnya tertidur. Bapak masih duduk diem di sana, mata tuh sambil terpejam, sesekali melek. Ini Mas Suprinya ngelihat, ya karena sebelum tidur itu sempat ngelirik-ngelirik dan memang kayak gitu. Dan akhirnya apa? Mas Supri tertidur. Keesokan paginya bangun, Bapak itu masih berada di situ. Bangun itu memang sebelum subuh, menjelang subuh. Bapak masih duduk di sana, diem gitu ya. Bahkan Bapak itu sepertinya nggak tidur. Mas Supri bangun, Bapak itu nengok, udah bangun Pri? Iya Pak, udah Pak. Kenapa sih Pak? Tadi malam ditanya gitu kan. Oh, enggak apa-apa. Gampang nanti Bapak ke tempatnya Ali, katanya begitu. Pak, enggak usah lah Pak lah. Nggak usah orang tua sama orang tua, aku ndak enak. Ya ndak apa-apa, kata situ ya. Ini memang urusannya orang tua. Tapi nanti besok sama kamu ya ke sana. Pak, aku ndak enak Pak, nanti ribut Pak. Enggak lah, nggak ribut, ngapain ribut, kata bapaknya Mas Supri. Akhirnya hari itu kesanalah, tapi siang hari ya, bukan pagi harinya. Siang hari si Mas Supri sama bapaknya ke tempatnya Mas Ali. Ya, begitu ke tempatnya Mas Ali, ketemu sama si Alinya waktu itu. Pri, ada bapaknya gitu kan. Sambutannya tuh mulai beda gitu. Kenapa Pri? Mau ketemu sama bapakmu, katanya begitu kan. Iya, Li, bapak ada Li. Oh, ada di belakang. Akhirnya, monggo, suruh masuk kan, duduk di situ. Bapaknya pun dipanggil. Begitu bapaknya Mas Ali keluar, ya sikap bapaknya itu udah biasa aja. Mas tumben gitu kan ke sini. Pri, Supri gitu. Mulai disapa seperti biasa dan di situ akhirnya ngobrol. Gimana, ada apa gitu kan? Nanya kan si bapaknya Mas Ali. Ini Pak, nuwun sewu. Mungkin ini anak saya ya, namanya anak muda ya Pak ya. Ya, saya sebagai orang tua itu merasa malu, kata sih. Padahal Mas Supri itu belum cerita loh masalahnya itu apa. Cuman bapak itu seolah-olah udah tahu semua. Ngomongin begitu, saya sebagai orang tua, saya ikut malu Pak. Jadi saya kesinilah, mungkin anak saya ya ini terlalu muda begini, gimana gitu, agak-agak takut atau bagaimana. Makanya saya sebagai orang tua, ya meminta maaf, katanya begitu. Loh, minta maaf apa? Kata si bapaknya Mas Ali kan. Ya kelancangan yang dilakukan oleh Supri anak saya ini, yang karena dia memang nggak tahu Pak, yaitu mungkin bisa jadi pelajaran ke depannya. Untuk kesalahan yang kemarin tidak disebutkan secara detail. Untuk kesalahan yang kemarin saya sebagai orang tua meminta maaf sama bapak. Oh ya sudah, ndak apa-apa, kata si ini kan, kata bapaknya Mas Ali. Udah Pri, ndak apa-apa Pri gitu. Ya Mas Suprinya udah ndak apa-apa, berarti udah dimaafin. Tapi Mas Supri diem aja gitu. Udah ya wes, udah ndak apa-apa, udah ndak ada apa-apa, katanya. Saya juga baru nyadar, kata si bapaknya Mas Ali. Namanya anak segitu, ya mungkin penasaran atau apa, atau memang ya nggak ngerti sama sekali. Ya dalam hatinya Mas Supri, memang aku nggak ngerti sama sekali gitu kan. Akhirnya sudah, di situ sudah maaf-maafan, orang tuanya Mas Ali Supri udah minta maaf, Mas Ali pun orang tuanya sudah memaafkan serta meminta maaf balik. Akhirnya sudah kan, udah damai nih, mereka pulang lagi ke sana. Cuman kata bapaknya Mas Supri, Pri, kamu jangan main ke rumahnya Ali dulu. Iya Pak, langsung dijawab iya. Tapi kenapa ya Pak ya? Wis pokoknya jangan dulu, katanya begitu. Iya Pak, ya wis lah. Nah ini Mas Ali tuh, Mas Supri merasa, waduh masalahnya kok kayaknya tambah runyam ya, atau bagaimana ya. Ditungguin penasaran gitu kan. Nah kata bapaknya Mas Supri, Pri, nanti malam jangan di luar dulu lah, di dalam aja, kata bapak. Kamu udah usah main dulu untuk sementara. Iya Pak. Akhirnya sudah, bener aja. Malam jam 11, rumahnya Mas Supri itu diketok. Tek. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang itu karena apa? Ditengok sama bapak, nggak ada siapapun Pri.
Udah ndak apa-apa. Pri ini, Mas Supri nanya kan, Pak, belum selesai ya Pak atau bagaimana? Belum, kata si bapaknya. Loh, emang kenapa ya Pak ya? Mungkin ini yang terakhir, mungkin cuman ya buat ngetes atau bagaimana, kata bapaknya Mas Supri. Buat ngetes, udah ndak usah dibuka, biarin aja gitu kan. Biarin aja, nanti ini urusannya Bapak. Udah dah, kamu tidur sini, samping Bapak. Tidur di bawah ya. Akhirnya tidur di bawah, di situ bapaknya duduk kayak kemarin. Bersila. Matanya tuh merem doang. Di depan itu tek 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 tek. Ketokan itu terus berbunyi sampai kurang lebih sekitar 2 jam. Sampai tengah malam lewat, sampai Mas Supri sendiri itu tertidur di situ. Nah, akhirnya apa? Keesokan paginya kan ditanya, Pak, apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa, katanya begitu. Dan sekitar jam 8 pagi, bapaknya Mas Ali itu datang ke situ. Assalamualaikum gitu kan, sama si Mas Ali-nya datang ke sana dan bapaknya itu minta maaf, Mas, saya mau minta maaf, katanya begitu. Oh iya Pak, enggak apa-apa, Bapak itu enggak usah minta maaf. Saya yang minta maaf karena anak saya itu lancang gitu ya, anak saya itu kurang ajar, makanya ya saya meminta maaf ke Bapak. Bapak enggak usah minta maaf, enggak punya salah apa-apa. Ya, saya meminta maaf untuk hal yang lain, kata si bapaknya Mas Ali. Oh iya sudah, enggak apa-apa Pak. Kita sama-sama tahu aja. Jadi ada obrolan antara bapaknya Mas Supri dengan bapaknya Mas Ali yang ngambang. Nggak bisa diterjemahkan secara langsung oleh Mas Supri. Cuman Mas Supri sih ada anggapan gitu ya. Ada dugaan hal ini ya berhubungan dengan mistis. Kemungkinan yang terjadi adalah bapaknya Mas Ali waktu itu benar-benar marah, mungkin merasa kayak ditelanjangi, kamarnya itu ada yang masuk ke situ dan mau ngerjain si Mas Supri. Mungkin seperti itu, tapi ketahuan sama bapaknya Mas Supri yang ternyata nggak tahu ini benar atau enggak. Bapaknya Mas Supri juga mengerti hal-hal begituan. Ya akhirnya ditameng kan. Semalam malam pertama itu suruhannya pulang. Malam kedua minta maaf gitu ya, langsung ke sana. Malam keduanya masih penasaran atau bagaimana, dikirim lagi dan mungkin tidak berhasil. Akhirnya pagi harinya bapaknya Mas Ali pun datang ke situ, gantian yang meminta maaf. Obrolan-obrolan antara bapaknya Mas Ali sama Mas Supri itu begitu ngambang. Jadi nggak ada yang vulgar gitu tuh, nggak ada. Semuanya itu pakai istilah-istilah begitu kan. Memang nggak lama, paling 10 menit, 15 menit kayak gitu kan. Cuman ya itu tadi, itu obrolan penuh makna. Tapi semenjak itu hubungan antara Mas Supri dan Mas Ali bukannya tambah dekat, tapi malah renggang gitu ya. Mas Suprinya ndak enak sama Mas Ali. Mas Alinya juga mungkin ndak enak. Orang tuanya juga gimana. Padahal begitu Mas Supri main ke sana, orang tuanya itu baik banget. Lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Tapi rasa-rasanya kok aku jadi ndak enak ya. Aku itu malu, kata Mas Supri. Dan mulai saat itu, setelah kejadian itu, hubungan Mas Ali sama Mas Supri itu mulai renggang. Main sendiri-sendirilah. Punya komunitas masing-masing yang berbeda. Cuman tetap mereka itu nggak ada masalah, nggak ada apa. Sesekali nongkrong tapi nggak terlalu intens seperti masa-masa sebelumnya. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Supri di Nganjuk sana. Terima kasih banyak Mas Supri atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.